Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11, kita akan belajar mengenai memahami ruang lingkup kehumasan bagian yang kedua. Fungsi utama seorang humas dalam organisasi adalah 1. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. 3. Memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Ada 4 peranan humas. Yang pertama, expert prescriber communication. Yang kedua, problem solving process facilitator. Yang ketiga, communication facilitator. Yang keempat, technician communication. Macam-macam humas ada 2. Yang pertama, humas pemerintah. Humas pemerintah adalah humas yang dibentuk dengan tujuan untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Humas industri dan bisnis adalah humas yang dibentuk dalam kegiatan industri dan bisnis yang skalanya besar dengan tujuan untuk menjaring masyarakat dalam hal target marketing maupun pengaruh kebijakan perusahaan. Aspek-aspek penting dalam public relation, yaitu yang pertama, aspek pelayanan untuk public relation, yaitu untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses dalam kegiatan penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Tujuannya adalah untuk menemukan, menarik, dan mendapatkan klien baru, memelihara dan mempertahankan orang-orang yang sudah dimiliki, menarik kembali mantan klien dan mengurangi biaya pemasaran dan pelayanan klien. Contoh, bersikap ramah terhadap klien. Yang kedua, aspek komunikasi. Pada aspek ini, memasukkan aspek komunikasi atau hubungan dua arah, two-way communication, memasukkan kata-kata seperti reciprocal atau timbal balik, mutual atau saling, dan between atau antara. Dengan demikian, pengertian humas mengandung pengertian aksi timbal balik atau interaktif. Contoh, sebelum melakukan pengumuman, public relation harus melibatkan pembuat kebijakan untuk menerima reaksi dan umpan balik. Aspek yang ketiga adalah aspek kesetiaan, yaitu mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan di mana dia berada. Contoh, menjaga suatu rahasia perusahaan oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran jalannya perusahaan. Aspek yang keempat adalah aspek produktivitas. Setiap orang yang memahaminya memandang kerja, baik secara individual atau kelompok, dalam suatu organisasi sebagai suatu keutamaan dalam hal mengutamakan bekerja dengan mengacu kepada unsur efisiensi dan efektivitas yang merupakan penjabaran secara teknis dari konsep produktivitas. Contoh, merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain sehingga menarik klien untuk bergabung. Aspek yang kelima adalah aspek etika moral.
Profesional humas berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintah otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratis. Contoh, tidak menggunakan cara atau sistem yang menyinggung klien dalam proses berjalannya perusahaan. Prosedur kerja humas yang pertama yaitu research atau penelitian. Seorang praktisi humas harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Cara penelitiannya adalah survei dan polling, wawancara, focus group discussion, wawancara mendalam, dan working around research. Prosedur yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Dalam tahap ini, praktisi humas melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menangani masalah tersebut nantinya. Prosedur kerja humas yang ketiga adalah action and communication atau aksi dan komunikasi, yaitu tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dilakukan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi humas. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program humas sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program humas tersebut. Prosedur kerja humas yang keempat adalah evaluation atau evaluasi atau penilaian, yaitu tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur efektivitas proses secara keseluruhan. Pada tahap ini dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Manfaat humas yang pertama, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Kecenderungan perilaku publik diklasifikasikan oleh Frank Jevkin menjadi 4 situasi yang dihadapi oleh humas, yakni tidak tahu, apatis, prasangka, dan memusuhi. Dalam hal tersebut, tugas humas dapat mengubah publik yang tidak tahu menjadi tahu, yang apatis menjadi peduli, yang berprasangka menjadi menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. Manfaat humas yang kedua adalah mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Kepentingan organisasi atau lembaga dapat jauh berbeda dengan kepentingan publik dan sebaliknya. Dalam kondisi yang manapun, tugas humas adalah mempertemukan kepentingan ini menjadi saling dimengerti, dihormati, dan dilaksanakan. Bila kepentingannya berbeda, maka humas dapat bertugas untuk menghubungkannya. Manfaat humas yang ketiga adalah mengevaluasi program humas organisasi atau lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. Humas di sini bertugas untuk senantiasa memonitor semua program humas. Karena tugas tersebut dapat berarti humas memiliki wewenang untuk memberi nasihat apakah suatu program humas sebaiknya diteruskan atau dihentikan.